Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bang Heksan yang saya muliakan, mohon izin saya manggil beliau Bang, sejak S1 sudah kenal dengan beliau. Kalau sudah ada kegiatan buat proposal, salah satu yang dituju adalah Bang Heksan gitu kan. Jadi sejak dulu beliau sudah dermawan, saya kenal. Kemudian para panelis, Bapak Ibu, para kiai, para syekh, para tuan-tuan guru di bidang Al-Quran. Saya merasa tidak enak berdiri di sini karena saya yakin Bapak Ibu lebih banyak hafalannya dari saya gitu. Jadi mohon maaf jika saya diminta untuk berdiri di depan Bapak Ibu. Saya merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman sebenarnya di sini. Apalagi sudah masuk waktu sholat zuhur. Tapi ketika melihat Ustadz Ridho Nur di sana tenang-tenang saja, maka saya juga nyaman gitu kan. Karena beliau sangat banyak dalilnya untuk membenarkan ini gitu. Di antaranya ya Rasulullah pernah menunda sholat berjamaah zuhur karena sangat terik matahari. Rasulullah pernah menunda sholat isya berjamaah karena memang belum banyak datang jamaah. Tapi yang pasti kita harus berjamaah, itu intinya ya. Jadi mudah-mudahan waktu yang kita agak tertunda bukan mengalaikan, tetapi memang ada hajat yang juga sangat penting. Ada dalilnya Ustaz ya, ketika dua kewajiban bertemu maka diprioritaskanlah mana yang lebih wajib. Sama-sama wajib sebenarnya. Dan kewajiban sholat berjamaah itu sampai masih panjang waktunya ya. Baik Bapak Ibu, saya diminta juga untuk menjelaskan tentang hafiz Quran dan kecerdasan spiritual. Ini juga sangat panjang, tapi moderator berbisik 10 menit. Bapak Ibu yang biasa khatib pasti merasakan bagaimana sulitnya bicara 10 menit gitu ya. Baiklah, memang kecerdasan spiritual itu diperkenalkan oleh Ian Marshall dan Danah Johar ya, Pak Marjohan ya, dalam kajian psikologi. Bagaimana orang cerdas memaknai hidupnya, bagaimana orang bisa bermakna kemudian memahami nilai-nilai hidup itu sedemikian luas gitu. Tapi dalam kajian Islam tidak dikenal dalam literatur pendidikan Islam yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Yang ada adalah ruhani, kecerdasan ruhani. Saya kira kalau kita tarik ke literatur Islam yang lebih cocok adalah kecerdasan ruhaniyah. Seperti Syekh Ali Abdul Hamid Mahmud menulis kitab Tarbiyatul Ruhiyah misalnya. Atau Said Hawa juga menulis kitab Tarbiyatunar Ruhiyah ya. Pendidikan ruhani, mendidik ruhani. Ruhani itu esensi manusia. Jadi kita pahamlah bahwa manusia diciptakan dari dua dimensi. Ada dimensi jasmani yang terbuat dari unsur tin, tanah. Lalu ada dimensi ruhani di mana Allah meniupkan ruhnya. Wa nafakhtu mir ruhi wa nafakha mir ruhihi gitu ya. Ada dua dimensi. Dalam kajian psikologi Islam, kedua dimensi itu punya natur tersendiri. Kalau manusia dari dimensi tanah bersifat materi, maka manusia akan cenderung kepada materi dan itu tidak salah. Kita butuh pakaian, kita butuh rumah, kita butuh mobil, butuh keluarga, butuh anak. Itu naturnya penciptaan kita Allah jadikan dari jasmani. Tetapi Allah juga menciptakan kita dari dimensi ruh. Nah, ruh ini yang unik. Ya, kalau kamu tanya tentang ruh, ar-ruh min amri rabbi, itu urusanku kata Allah. Tetapi memang diberikan hanya sedikit bagi manusia untuk memahaminya. Para ulama mencoba mengembangkan bahwa ruh itulah yang esensi manusia. Ruh itulah yang akan menentukan manusia itu baik atau tidaknya. Dan pada ruh itu melekat dimensi fitrah. Di ruh itu ada nilai-nilai ilahiyah. Pada dimensi ruh itu ada al-asma'ul husna. Dan dimensi ruh itu sangat dekat dengan Allah. Dan natur ruh membuat orang ingin dekat pada Allah, menyebar cinta, kasih, sayang. Ya seperti sifat-sifat Allah dalam al-asma'ul husna itu.
maka takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah, itulah al-asmaul husna. Dan itu ada pada dimensi ruhani. Maka itulah yang menjadi esensi pendidikan Islam seharusnya, mendidik dimensi kecerdasan rohani manusia sehingga dia menjadi insan paripurna yang dalam Islam disebut dengan al-insanul kamil, manusia paripurna. Itu menjadi tujuan tertinggi dari konsep pendidikan Islam. Nah, bagaimana orang bisa mencerdaskan ruhaninya? Ya maka ikuti tadi petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu adalah kalamullah kan, yaitu Al-Quran. Maka sangat connect sekali sebenarnya. Orang yang konsisten dengan Al-Quran, maka otomatis rohaninya itu akan cerdas. Dia akan senantiasa dekat kepada Allah. Nah, mari kita lihat misalnya bahwa dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat-ayat, bahkan hadis yang menjelaskan Quran itu menjadi solusi dalam kehidupan kita. Ya, misalnya dalam surah Ali Imran ayat 164, jelas itu. Ketika Rasulullah itu diutus, kondisi masyarakat itu dolalim mubin ya. Sangat nyata kesesatannya. Lalu solusi yang ditawarkan Allah adalah utus Nabi. Dan Nabi melakukan 3, enggak terbaca ya. Ada 3 di situ tugas Nabi. Yatslu alaihim ayatih, tugas tilawah Al-Quran kan. Wa yuzakkihim, tazkiyah, tasawuf, tapi juga berbasis Al-Quran. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, ta'lim kitab dan hadis. Lagi-lagi Al-Quran. Ada lagi hadis Nabi, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Luar biasa itu hadis itu, lan tadillu abada. Taukidnya luar biasa ya. Lan bermakna tidak mungkin, mustahil kamu sesat abada. Ada lagi taukid di situ. Selama-lamanya kamu tidak akan sesat kalau kamu berpegang kepada Quran dan Sunnah. Cuman persoalannya adalah kenapa kita tidak literat dengan Quran? Berapa banyaknya umat ini yang mengabaikan Al-Quran? Terasa enggak Bapak Ibu? Berapa banyak kita yang betul-betul care dengan Quran? Padahal kita tahu hadis ini, tahu ayat itu. Saya sangat gelisah Bapak Ibu. Sehingga Ramadan yang lalu saya telepon Ustaz Ridho ini. Saya masih ingat itu. Itu sangat gelisah sekali gitu. Melihat kita ceramah setiap malam ketika Ramadan kan. Tapi apa kepedulian orang terhadap Quran? Saya bilang dengan beliau sebagai ketua LPTQ, yuk kita kembangkan ini, jangan cuma lomba-lomba Quran, mohon maaf. Jangan cuma lomba-lomba baca Quran, tapi bagaimana kita mendidik umat ini literat dengan Quran. Tidak hanya sekedar membaca dan menghafal, tapi juga memahami maknanya. Ketika itu Ustaz, saya baru baca kitab Jawahirul Qurannya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali mengecam betul umat ini, malah PTK apalagi yang lebih besar bagi umat Islam ini. Kalau mereka hanya berhenti pada kulit-kulit Al-Quran. Kita hanya berhenti pada kulit, membaca, tapi tak paham maknanya. Tidak ada upaya untuk menafsirkannya. Tidak ada upaya untuk mengajarkannya. Maka menyelamlah kepada inti Al-Quran, kata Al-Ghazali. Masa dia sudah mengecam. Nah sekarang kita lihat juga banyak terjadi begitu. Lalu apa upaya kita? Maka saya termasuk sangat iri dengan Bang Heksan. Beliau bisa mengembangkan tahfiz Quran seperti ini yang luar biasa, sampai ribuan santri-santrinya. Dan ini untuk anak-anak ya. Saya berharap tadi juga berbisik dengan Bang Heksan. Bang, kapan buka pesantrennya Bang? Saya bilang. Atau paling tidak dengan yang ada sekarang, ada berapa tadi, 89 rumah itu, tolong dilanjutkan untuk tingkatan selanjutnya. Tidak hanya menghafal tetapi juga sampai kepada memahami, kemudian mendalami, menyelami, bukan hanya di kulit tapi juga inti Al-Quran. Terus sebelumnya klik lagi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang saya muliakan. Nah, oleh karena itu untuk kaitan dengan kecerdasan spiritual, saya melakukan riset beberapa tahun yang lalu di beberapa sekolah, SMA 1 Padang, SMA 3 Padang, SMA 1 Padang Panjang, yang mereka mengembangkan tahfiz Quran. Yang saya ketahui yang pertama kali membumingkan itu wisuda-wisuda tahfiz itu SMA 1 Padang Panjang. Dan kita riset, ternyata setelah kita observasi kemudian wawancara, banyak wawancara, ternyata kesimpulannya semakin banyak hafalan anak-anak itu, para siswa itu dengan menghafal Quran, semakin baik akhlaknya, semakin teduh, semakin lembut, dan itu diakui oleh teman-teman. Jadi kan bingung juga, banyak orang yang mengeluh remajanya nakal, jahat, banyak yang mengeluh. Lalu negara mengeluarkan biaya yang miliaran bahkan triliunan untuk pendidikan karakter. Saya termasuk bagian dari instruktur pendidikan karakter di pusat tahun 2016-17. Saya sering katakan, pendidikan karakter ini gagal kalau kita tidak sampai kepada esensinya.
Orang Islam itu ya pengen karakternya kembali pada Quran. Ini contohnya, menghafal aja baru. Mohon maaf, mereka nggak tahu artinya loh. Cuman menghafal-hafal aja, berpengaruh terhadap karakternya. Kenapa? Itu. Mereka punya prinsip seperti itu. Kalau saya taat, hafalan menguat. Kalau saya bermaksiat, hafalan sesat. Itu kesimpulan saya dari beberapa wawancara itu. Begitu kan para penghafal Quran? Coba kalau bermaksiat, hilang hafalan tuh. Makanya kalau naik pesawat, kita pulang dari pesawat minus hafalan kan? Iya, kalau nggak tahan menjaga-jaga mata, ya ke saya sendiri sudah hafalan sedikit, ya pulang ya minus. Kalau saya jadi imam, saya harus ingat dulu apa yang mau saya baca sekarang ya. Sebelum saya imam, saya harus hafal dulu kan. Bukan, ya itu betul benar kan? Kalau kita bermaksiat, hilang hafalan. Nah, prinsip itu dipegang oleh anak-anak penghafal Quran, dan itu akhirnya membuat mereka menjaga dirinya, menjaga akhlaknya gitu. Luar biasa kan? Dan itu diakui oleh Imam Syafi'i. Dia berkata kepada gurunya Waki, sakautu ila Waki su'a hifzi farsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullah la yuda lil asi. Aku melapor kepada guruku Waki, kenapa buruk hafalanku? Kata guruku Waki, tinggalkan maksiat, karena maksiat itu ya menutup cahaya. Ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada pemaksiat. Dan itu ilmu yang bagaimana ya? Tentu ilmu yang betul-betul bermanfaat. Oleh karena itu sangat clear saya kira bahwa orang-orang yang menghafal Quran itu akan memiliki kecerdasan rohani. Tapi perlu saya ingatkan, kita ingatkan bersama, mungkin bagian terakhir, pendidikan Al-Quran itu tahfiz hanya 1 dari 7 yang harus kita lakukan. Ini perlu kita ingatkan. Tahfiz hanya 1 dari 7 yang harus kita lakukan. Orang yang sudah melakukan sampai kepada tahfiz, dia sudah sampai tahsin dan tilawah. Tapi ada 4 tahapan lainnya: tahfiz, tafsir, tadabbur, tatbiq, dan ta'lim. Saya sangat berharap para pembina-pembina Al-Quran, pimpinan rumah tahfiz, saya sering katakan ke juga beberapa mahasiswa saya di sini juga di Pasca, saya sering dorong, tolong jangan berhenti pada tahfiz. Tolong ajari anak-anak kita menerjemahkan ayat-ayat itu, menafsirkan ayat itu, sehingga mereka mudah meresapi ayat-ayat itu. Jangan hanya berhenti pada menghafal tapi mereka tak tahu maknanya. Saya ketika sekolah ibtidaiyah hanya kelas 4 kita sudah belajar tafsir dengan Arab Melayu. Jangan bilang tidak bisa, anak SD bisa. Tentu tafsir yang level anak SD. Karena kata Hasan Al-Basri, demi Allah ya, kata Hasan Al-Basri, bukanlah yang disebut orang yang menaburi Al-Quran itu, tadabbur Quran itu cuman menghafal ayat-ayatnya tapi tidak memahami maknanya dan tidak berbekas pada perbuatannya. Maka tahfiz harus tetap kita kembangkan, tapi jangan berhenti di situ, harus tetap kita kembangkan sampai kepada ta'lim. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Banyak maaf kalau lebih 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.